Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi di channel aku, Yunita Rahayu Dewi. Di video kali ini aku akan share peralatan apa aja sih yang aku pakai buat nge-YouTube. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, karena ada yang tanya di Instagram dan juga di kolom komentar video-video aku di YouTube yang nanyain, "Kak, ngerekamnya untuk video ke YouTube itu pakai HP atau kamera? Kok hasilnya bagus sih?" Dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku setiap ngerekam video yang mau aku upload ke YouTube itu cuma pakai kamera handphone. Karena cuma HP yang aku punya dan itu low budget. Jadi di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman semua peralatan apa saja sih yang aku pakai untuk nge-YouTube. Dan buat teman-teman bagi yang pengen jadi YouTuber atau untuk teman-teman YouTuber pemula, biar punya gambaran dan nggak mikir kalau misalkan nge-YouTube itu ribet gitu ya. Dan hal yang paling penting itu adalah niat dan konsisten. Karena misalkan kalau kalian udah punya semua peralatannya dan nggak ada niat sama sekali, itu sama aja bohong. Jadi yang pertama harus kalian tanamkan di diri kalian itu adalah niat. Dan hal yang aku tekankan di sini, peralatan nge-YouTube itu nggak perlu mahal. Jadi simple aja, barang-barang yang kalian punya aja boleh dipakai. Dan aku di sini akan kasih tahu peralatan apa saja yang aku pakai buat nge-YouTube. Cuma ada 5 alat dan alhamdulillah bisa menghasilkan. So, tanpa berlama-lama, ini dia barang-barang yang aku pakai buat nge-YouTube. Nah teman-teman, alat yang pertama itu adalah handphone atau kamera. Nah aku di sini ngerekam untuk ngevideoin semua video aku itu pakai kamera dari HP. HP yang aku pakai itu adalah HP Redmi Xiaomi Note 7. Menurut aku ini hasilnya kameranya itu bagus ya, 48 megapiksel. Dan kalau misalkan aku lagi house tour atau unboxing Shopee haul itu pakai kamera yang belakang, dan kayak tadi nge-recordnya itu pakai kamera yang depan. Jadi untuk teman-teman yang mau nge-YouTube juga seperti aku, dibilangnya YouTuber pemula lah ya, kalian gak perlu ribet harus beli kamera ini itu. Jadi cukup gunakan kamera yang ada aja seperti kamera HP, ataupun kalau misalkan kalian punya kamera di rumah pakai aja. Karena yang terpenting itu adalah niat dan yang pasti harus konsisten. Jadi yang pertama itu atau alat pertama itu adalah kamera. Terserah kalian punyanya kamera apa, tapi yang aku pakai adalah handphone. Nah ini aku ngerekamnya dari kamera depan, kalau tadi kan aku ngerekam dari kamera belakang. Menurut aku sih ini hasilnya lumayan bagus ya, cerah juga dan suaranya juga kedengeran kenceng. Jadi untuk teman-teman yang mau nge-YouTube, kalian itu jangan terhambat sama peralatan apa sih yang harus dibeli, ini itu. Tapi kalau menurut aku sih itu ribet ya. Jadi mulai aja dulu pakai kamera handphone pun juga bisa. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah niat. Nah peralatan yang kedua yang wajib kalian punya bagi YouTuber adalah tripod. Kalau misalkan kalian gak punya tripod yang gede, atau misalkan beli tripod yang gede itu mahal, kalian bisa pakai tripod yang kecil kayak gini. Nah aku beli tripod ini juga belinya di Shopee, harganya murah, cuma 25.000. Ini udah bagus ya kalau menurut aku. Untuk kalian yang mau bikin tutorial make up ataupun yang mau bikin atau sharing tentang apapun lah ya, untuk bikin video, dan taruh HP-nya di atas ini. Dan ini tuh rekomend sih kalau menurut aku, dengan harga murah kita juga bisa
punya tripod kayak gini. Aku taruh linknya di description box ya. Dan peralatan yang ketiga yang wajib untuk YouTuber punya adalah holder HP bentuk U. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi ini tuh bergunanya disimpannya di atas tripod ini, disimpan di atas untuk nyimpan HP. Dan ini aku belinya murah banget di Shopee juga. Harganya cuma 3.200 aja, kalian udah punya peralatan buat nge-YouTube. Nah, holder utuh kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalian nyimpen HP-nya itu di sini. Nah, di atas ini, di atas si tripodnya itu berguna untuk nyimpan HP-nya di sini. Peralatan yang keempat yang teman-teman harus punya yaitu adalah earphone. Nah, earphone ini berguna banget biar suaranya itu terdengar jelas. Misalkan kalian lagi kayak tutorial makeup ataupun lagi sharing tentang ya sesuatu yang bermanfaat lah ya. Kalian gak usah teriak-teriak suaranya, cukup pakai earphone ini, colokin ke HP-nya. Dan ini pun akan menjadi kayak speakernya gitu loh. Jadi kayak mikrofonnya di sini. Suaranya juga jadi terdengar jelas. Dan untuk teman-teman yang punya budget lebih, kalian bisa beli mikrofon kayak gini. Ini aku belinya di Shopee. Ini aku baru beli sekitar sebulan yang lalu. Nah, isinya itu udah pakai tempatnya kayak gini. Terus ada penyambungnya kayak gini. Nah, ini untuk biar kedengaran suaranya ya, mikrofonnya. Tinggal di tempelin aja kayak gini, colokin ke HP, dan si mikrofonnya ini disimpan di sini. Ini otomatis udah kayak mic gitu ya, jadi kalian gak usah ngomong terlalu kenceng juga, karena dengan adanya bantuan mikrofon ini bisa ngebantu biar suara kalian itu nanti terdengar jelas. Harga mikrofon ini murah ya teman-teman, 35.000. Kalian udah dapetin seperangkat kayak gini dan udah dapet boxnya. Nah, ini boxnya. Aku belinya di Shopee juga. Aku akan taruh linknya di description. Dan peralatan yang kelima adalah ring light atau cahaya gitu ya, sumber cahaya. Karena kalau misalkan kita lagi nge-record terus ruangannya gelap, akan merusak mata juga ya bagi yang nonton. Ini ngomong apaan, ini apa yang dibahas, kan gak jelas juga. Dan ring light kayak gini, ini harganya ya lumayan sih. Kalian bisa juga order di Shopee, banyak yang jual. Aku juga taruh linknya di description box. Untuk next selanjutnya juga aku akan beli ring light kayak gini. Dan karena aku sekarang itu masih pakai cahaya dari jendela atau cahaya alami ya, nah aku masih pakai bantuan cahaya dari luar. Jadi kalau misalkan kalian yang belum punya ring light, kalian itu cukup ngerekamnya itu siang hari dengan HP disimpan di sumber cahaya kayak gini. Tadi kan HP aku disimpan di sini. Nah, ini jendelanya di sini. Ada cahayanya dari luar juga. Dan aku juga pakai lampu kayak gini biar makin terang. Karena aku ngerekamnya ini masih siang-siang, jadi aku cuma pakai cahaya dari luar. Jadi kayak tadi aku udah sebutin, HP-nya itu simpan dekat jendela yang banyak cahaya. Dan alhamdulillah ya, karena rumah aku ini berlimpah cahaya, emang sengaja pengen rumah yang terang. Jadi kalau misalkan aku bosen ngerekam di bawah, di lantai bawah, aku juga bisa ngerekam yang di lantai 2. Itu juga deket jendela ya pastinya, karena kalau misalkan kita ngerekam video itu gelap, otomatis videonya akan jelek dan hasil videonya juga orang-orang kayak kurang tertarik gitu, karena nggak jelas gitu ngevideoin apa kan kalau gelap. Dan kayaknya next aku akan beli ring light kayak gini untuk siapa tahu nanti aku nge-recordnya malam-malam. Karena sekarang aku masih siang-siang nge-recordnya, atur waktu di saat anak aku lagi tidur, aku nge-record gitu kan. Terus ngeditnya malam. Ya masih kayak ngatur waktu jadwalnya untuk
bisa tetap konsisten nge-YouTube gitu ya. Nah, itu dia teman-teman 5 peralatan yang wajib kalian punya bagi YouTuber pemula. Aku juga ini masih YouTuber pemula ya. Dan intinya yang aku mau sampaikan di sini adalah kalian itu nggak usah mikir-mikir mau nge-YouTube itu beli peralatannya harus yang mahal. Jadi kalian pakai aja peralatan yang ada di rumah kalian. Kalau misalkan kalian udah punya kayak kamera, tripod, ya peralatan yang menunjang ya bagus ya, karena itu kan membuat hasilnya lebih bagus. Tapi untuk YouTuber pemula atau yang mau mulai nge-YouTube, kalian gak usah maksain untuk beli peralatan yang mahal-mahal dan yang gak kalian punya, dan kalian cukup pakai HP aja itu udah bisa jadi YouTuber gitu loh. Jadi cuman pakai kamera HP. Kalau misalkan kalian belum punya ring light pack, ngerekamnya itu deket dengan jendela. Terus kalau misalkan kalian nggak punya earphone atau nggak punya mikrofon, kalian juga bisa kan ngerekam pakai HP dan dengan suara yang agak lantang biar suaranya terdengar jelas. Pokoknya semua peralatan itu jangan sampai menghambat teman-teman untuk sharing atau berbagi apapun yang pastinya akan bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan pernah takut atau malu karena orang lain itu cuma taunya kan hasilnya aja kan. Dan yang tahu behind the scene-nya itu cuma kita aja. Udahlah, jadi harus dengan niat dan konsisten. Yang pasti sih itu ya tips yang paling penting untuk nge-YouTube. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan next aku akan kasih info untuk teman-teman YouTuber pemula atau yang mau mulai nge-YouTube tentang aplikasi apa saja sih yang harus kalian punya untuk edit video sebelum videonya diupload ke YouTube. Dan aku juga akan share mengenai gaji pertama yang aku dapatkan dari YouTube. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel aku karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa untuk like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.